teman-teman, saya akan membahas film Kuntilanak 3 dibandingkan dengan KKN Desa Penari, karena keduanya film yang durasi tayang karena kedua film itu sama-sama tayang di bioskop di waktu yang bersamaan, walaupun di bersamaan film itu ada Doctor Strange dan Fantastic Beasts Secret of Dumbledore. Tapi saya fokusnya ke dua film itu. Dalam video ini akan difokuskan pada tiga judul yang di area 3 part dalam di filmnya sebenarnya sih udah banyak review yang film itu, tetapi saya akan membahasnya dalam pendekatan yang berbeda. Jadi selamat menikmati. Pertama, review film KKN Desa Penari. Di KKN di Desa Penari antara dibandingkan dengan Kuntilanak 3 part 1 melalui ide cerita. KKN di Desa Penari itu kan film yang hadir lewat atau bisa dilihat film yang lahir dari sebuah kisah yang viral di media sosial Twitter. Hal itu pertama kali diceritakan oleh akun Simpleman M81378523. Nah, kisah ini diterbitkan secara secara berkontinu dan menghasilkan tweet yang banyak dalam satu frame cerita di Desa Penari. Hal ini membuat banyak pengguna Twitter menaruh perhatian bagi cerita ini hingga menjadi trending di Twitter tersebut. Baru setelah di trending di Twitter, dia menjadi perhatian di pengguna media sosial lain. Jadi yang nggak pakai Twitter akhirnya tahu cerita ini lewat media lain. Misalnya orang yang memindahkan cerita ini ke Instagram, terus orang itu yang memindahkan kisah itu ke YouTube. Itu adalah orang yang hasil dari tweet yang banyak, terus mengundang perhatian banyak orang pengguna Twitter. Habis itu dibahas ulang ke media sosial lain. Terus apa sih yang bisa kita ambil dalam kisah itu? Kalau menurut saya adalah Simpleman bukan orang yang sekali dua kali mampu bercerita. Mungkin membutuhkan banyak waktu untuk menciptakan cerita-cerita yang menarik. Dan Simpleman memang di akun Twitternya memang betul menceritakan hal-hal yang berbau cerita misteri. Nah, itu kan sudah dijawab Simpleman pada waktu kisah ini viral. Dia melalui tempat ada wawancaranya dulu, pencarian sumber, ketertarikan dia terhadap cerita itu kan bagian dari proses dalam dia mengolah cerita itu menjadi sebuah hal yang menarik. Nah, terlepas dari dia membawakan cerita itu ada yang ditambahkan atau yang plotnya dibuat berbeda, itu ada hal yang bagus menurutku, karena dari situ adalah membuat jarak penulis yaitu Simpleman dan pembaca itu menjadi tidak jauh, walaupun kan
Bahkan ceritanya misalnya kita ada kejadian itu ada di Surabaya, ada di Jawa Timur, maaf bukan Surabaya, ada di Jawa Timur. Terus Simple Man membawakan cerita ini full bahasa Jawa walaupun ada artinya. Itu menjadikan bagaimana kelebihan Simple Man itu mengatur pembahasan atau pembabakan dalam cerita itu menjadi sebuah hal yang menarik. Itu kelebihannya Simple Man. Itu kayak sama waktu kita dengar pembahasan tentang Umar Khayyam, ya memang Umar Khayyam memang mampu mengolah hal-hal dalam bahasa Jawa bisa dimengerti orang yang kurang mengerti bahasa Jawa. Meski saya tidak sering membaca karya-karyanya Umar Khayyam, tetapi itu sebuah perbandingan kecilnya. Kedua, kenapa kisah ini bisa diterima dalam masyarakat? Dalam ide cerita KKN di Desa Penari, itu kita bisa mengambil parameter bahwa kisah horor itu memiliki sentimen masyarakatnya sendiri. Jadi masih ada masyarakat yang suka dengan kisah-kisah horor dan mistis. Misalnya kita lihat di forum Semprot atau forum Detik, itu masih banyak orang yang menyukai kisah horor. Bahkan ada satu kritikan dari Ade Armando waktu membahas Tempo. Terus si Ade Armando mengkritik pemberitaan di Tempo yang mundur dengan mengistilahkan ada pemberitaan tentang kuntilanak. Karena saya sih belum baca Tempo yang dikritik oleh Ade Armando waktu dulu berapa, kira-kira 1 tahun yang silam. Tetapi ya sebagai perbandingannya ya seperti itu, masih ada orang membaca cerita horor. Nah, hal itu juga terjadi bagaimana buku-buku maupun pas saya masih kecil, Mbak, sekitar tahun 2001 2002, mulai dari di Cilegon ada Pustaka 2000, akhirnya pindah ke jadi namanya Salemba, toko buku Salemba. Bahwa buku misteri memang selalu ada dulu, dan memang kita mengenal banyak novelis yang sangat handal membahas cerita horor seperti atau kisah-kisah mistis seperti Motingo Boucher dan tokoh-tokoh yang lain. Hal itu juga kita lihat dalam pemahaman sekarang adalah banyak platform museum seperti Vinzo, Novelme, Noveltoon, Wattpad adalah platform novel yang masih memberikan tempat genre horor sebagai merek dagang, hal yang bisa dijual selain trailer. Walaupun sekarang setauku ya di Wattpad itu yang sedang banyak dipublikasikan dipindahkan media antara awalnya novel pindah ke film atau web series. Itu namanya lebih ke kisah-kisah trailer tentang pembunuhan, siapa pembunuhnya, itu ada banyak yang bahas. Tapi kisah horor sendiri tetap masih ada, mulai dari novel, platform novel, forum online, forum Semprot pun juga ada. Karena saya pernah baca sedikit. Nah, hal itu kita bandingkan kemana lagi kisah horor. Dalam bukunya Bumi Manusia Indonesia yang ditulis Mokhtar Lubis, yang walaupun yang dianggap sebagai tulisan marah-marahnya dia, tulisan
subjektivitas seorang Mokhtar Lubis. Mokhtar Lubis menuliskan manusia Indonesia itu memiliki ciri yang menarik adalah walaupun ditulis secara minus, dianggap secara hal-hal yang minus oleh seorang Mokhtar Lubis adalah bahwa Indonesia suka sekali dengan cerita mistis dan tahayul. Nah, kalau kita mengatakan kenapa sih Desa Penari itu viral, ya alasannya karena dia disukai dan mampu menarik masyarakat. Nah, kenapa Twitter itu menjadi sarana yang cukup bagus? Nah, dalam hal ini kita akan melihatnya dalam memandangnya dalam segi akar ataupun akar dan ponzi. Kalau kenapa akar? Akar itu misalnya berkenaan dengan seorang simpleman itu punya tweet berapa, terus punya follower itu berapa, terus dia mengikuti berapa orang. Misalnya dengan dia anggap saja si orang simpleman menghasilkan dalam tulis kisah yang dibagi tweet itu ada 1.500. Nah, di followernya ada 400 orang atau 500 orang. Jadi yang saya katakan sistem akar, misalnya kita membikinnya di Twitter sendiri. Twitter kan dia satu ininya bisa dilihat itu berapa kali disukai, berapa kali di retweet, berapa kali ditanggapin, itu kan bisa kelihatan. Misalnya dari satu tweet Kakak Desa Penari menghasilkan 1.000 retweet atau dibales di DM berapa kali. Nah, orang yang meretweet itu, misalnya saya yang meretweet Kakak Desa Penari dan saya memiliki 450 follower. Nah, 450 follower saya yang akan menanggapi kisah itu. Itu kalau dia fokusnya di follower, belum lagi orang yang melihatnya sekali doang, seorang simpleman, habis itu tertarik dan tidak memfollow-nya, itu akan lebih banyak lagi. Jadi dari segi satu simpleman saja itu dianggap batangnya, terus followernya itu akan beranak pinak itu menjadi sistem akarnya. Itu yang jadi menarik. Nah, kedua, sistem ponzi. Sebenarnya bukan ponzi yang di binomo ya. Ini jadi hal yang berbeda yang saya istilahkan sebagai sistem ponzi di dalam pemberitaan Kekayaan Desa Penari. Adalah sistem ponzinya seperti ini. Seorang simpleman, kisahnya dibawa oleh Raditya Dika atau Nancy Judge itu ke YouTube dan membuat video. Dia buat video. Kalau si Nancy punya platformnya, punya YouTube channelnya sendiri. Raditya Dika punya channelnya sendiri, Paranormal apa tuh kalau Raditya Dika, dengan jumlah subscribernya, dengan jumlah penontonnya, sebenarnya kisahnya tetap KKN Desa Penari, entah itu campuran antara versi Widya atau Nur, itu kan dijadikan satu. Nah, menariknya sistem ponzi dalam pemahaman saya untuk menguatkan Desa Penari ini adalah
depositnya sama, depositnya adalah kisahnya ini, tetapi bagaimana mereka mengemasnya itu afiliatornya, itu menjadi hal yang menarik. Jadi orang banyak tertarik. Misalnya Nation Youth lebih ke wacana misterinya Ponzi si Raditya Dika, bagaimana itu ceritanya, seseram apa untuk sebuah didengar oleh seorang pembaca yang penulis yang besar. Ini kan Raditya Dika itu kan yang berhasil menggait Simpleman untuk membukukan filmnya sebelum dibukukan dulu, habis itu difilmkan. Oleh biasanya kalau kita lihat di Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang dibuat Soraya International, itu lebih kepada pembacanya meningkat pada saat tenggelamnya kapal Van der Wijk itu dilepas ke pasar. Soalnya di Jogja dulu tuh banyak pembeli buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu kan ada simbiosis mutualisme dalam kisah itu sendiri. Terus 7 manusia harimau itu juga terjadi. Waktu saya cari buku tentang Babat Tanah Jawi, karena saya kuliah sejarah, historiografi, belajar historiografi, yang ditawarin bukan Babat Tanah Jawi dulu, yang dia tawarkan 7 manusia harimau. Itu kan ada simbiosis dan mutualisme dalam media menurut saya. Nah, itu yang menjadi menarik. Jadi walaupun semua tahu ujungnya, tetapi semua orang akan penasaran pada saat didistribusikannya ke dalam film. Karena film itu kan dia antara 1 jam atau 2 jam. Nggak mungkin kan? Kayaknya nggak mungkin banget kalau film horor itu dibuat 3 jam, 4 jam tuh akan memberikan pesannya, menurut saya akan susah nyampainya. Makanya waktu dia nyampe sekitar 2 jam lebih itu udah cukup bagus menurutku untuk dalam eksekusi film itu. Sedangkan kenapa saya membandingkan ceritanya dengan Kuntilanak 3. Kuntilanak 3 adalah film yang dilahir dari bioskop. Karena bukunya sendiri, waktu saya SMA sempat lihat bukunya itu, buku Kuntilanak 3 yang Samantha. Sebenarnya MPV itu mempunyai keunggulan dalam film membangun cerita kuntilanak, karena saat kita pahami kuntilanak itu kan adanya waktu itu filmnya Samantha yang Julie Estelle, Evan Sander. Nah, itu pun di Kuntilanak 3 versi tahun 2000-an awal masih banyak pertanyaan, dan dipindah ke cerita yang lebih fresh di kisahnya Dinda. Saya menonton Kuntilanak 1, Kuntilanak 2 tuh udah cukup bagus, apalagi Kuntilanak 2 lebih tegangkan yang dikejar-kejarnya itu seorang kuntilanak, karena Dinda adalah pemilik pulung. Sempet suka karena Kuntilanak 3 pas di antara kisah itu ada Mangkujiwo yang sifatnya trailer walaupun horror juga. Tapi kenapa jumlahnya penontonnya sedikit? Itu kan jadi ide ceritanya kabar yang saya tonton waktu di bioskop juga, dianya ke sekolah juga. Sekolah itu jadi sekolah yang bisa mengendalikan kemampuan, itu menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa kamu membangun cerita yang sudah megah tentang orang punya pulung ingin menghilangkan pulungnya karena dia merasa gak nyaman, terus dihadirkan sekolahnya juga sekolah itu, tapi nanti
pembahasan lebih rincinya akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, sebenarnya sih saya berharap awalnya ide ceritanya lebih trailer lagi dibandingin Mangku Jiwo, karena sudah punya clue besarnya antara orang Mangku Jiwo punya di film Mangku Jiwo, orang-orang Mangku Jiwo sudah punya kisah yang kelompok yang kejam saling memanfaatkan satu sama lain, dibangun dengan cerita si Dinda tuh sedang mau gerak kemanapun diawasi oleh keluarga Mangku Jiwo-nya. Jadi ada dua perspektif yang berbeda. Walau sebenarnya ya terlepas daripada itu, Kunti pada saat kita melihat Kuntilanak itu kan sudah banyak film seperti itu, tapi yang hanya berhasil membangun cerita berurutan ya si MPV. Makanya saya sangat suka MPV membuat film seperti itu, karena aku Kuntilanak saya kecewa ceritanya itu ya, terlalu fokus ke artisnya sih. Ya video selanjutnya lah akan dibahas lebih jelas lagi. Terima kasih, subscribe dan share.